Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat Ramadan Planner ya, lebih tepatnya As-Salim Ramadan Planner dengan tagline yang menjadi ciri khas nih, yaitu As-Salim Ramadan Planner, teman berbuka dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Wah, ini luar biasa ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita akan dibersamai nih, oleh seorang pengusaha ya, seorang pelaku ekonom juga, pengamat ekonom maksudnya, dan seorang pelaku bisnis Islami ya. Kita di sini kemudian akan menyapa yaitu pakarnya ya, core of the core. Kalau kemarin kita bertemu dengan pakarnya skala bidang, nah ini fokus pada pakarnya ekonomi Islam nih. Telah hadir bersama kita Al Ustadz Yuliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yuliansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa Alhamdulillah. akbar? Kaifa kabar, Ustadz Yuliansa? Alhamdulillah, bikhair. Gimana, gimana? Alhamdulillah. Di Jember gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Alhamdulillah. Di Tangerang ya masih, Ustaz ya? Iya, di Serpong, Tangerang. Di Serpong, Tangerang. Insya Allah, luar biasa. Puasa juga kan? Musim Hah? puasa atau? Kebetulan nggak ada merahnya. Kalau ada Nggak merahnya usah, boleh. nggak usah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam forum yang luar biasa Alhamdulillah. ini, Ustaz. Ya, ini bisa dikatakan kemudian podcast nasional ya. Ramadan Planner kemudian. Oke. Ah, Ustaz, menarik ini langsung saja ya, Ustaz. Ini karena Ya. kan sesuai temanya apa namanya sesuai temanya yaitu perihal eh, perihal apa namanya harta ya, perihal harta, Ini sesuatu yang sensitif nih. sesuatu yang Ya. sensitif gitu saat perihal kemudian harta ya. Ya. ah Diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya seseorang pada hari akhir ini akan ditanya tentang empat hal, yaitu usianya untuk apa kemudian dihabiskan, jasmaninya untuk apa kemudian dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan gitu. Karena kenapa? Karena kita kan sebagai seorang muslim ya harus dituntut kemudian untuk berhati-hati ya terhadap usia kita, apa yang kita punya, terutama perihal mal nih, perihal harta dan kekayaan nih. Nah, Hmm. eh, dari sosok Ustadz Pilihansa sendiri ya yang sudah kemudian apa namanya bergelut dengan aktivitas pengusaha muslimnya, dakwahnya ya, muslim plannernya nih. Bagaimana Ustadz perihal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak ini perihal harta? Mungkin bisa dimulai dari definisi mal dulu apa nih Ustadz perihal harta ini. Tafadhol. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebelum kita sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ma umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Terkait dengan harta, Ustaz Abid, jadi ini memang perkara yang penting, apalagi ini berkaitan dengan aktivitas kita sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha. Eh, Tipis sekali ininya, apa namanya, irisan antara aktivitas yang kita lakukan hari ini, ya kan, itu untuk mencari penghidupan maisha, tapi juga dampaknya adalah didapatkannya harta. Ya kan. Nah, dari yang tadi paparan awal Ustaz Abid yang dibacakan itu mendeklar eh, kita sebagai pengusaha bahwa harta itu dibawa mati kan gitu ya.
Jadi kan ada selama ini, udahlah pakai aja harta yang kita miliki, digunakannya ya semau kita, semampu kita, sekeinginan kita gitu kan, seolah-olah harta itu bagian yang terpisahkan dari pertanggungjawaban kita kelak gitu. Nah, hadis Abu Daud tadi mengklarifikasi semuanya bahwa harta itu akan kita pertanggungjawabkan. Harta itu akan kita bawa mati dan akan kita pertanggungjawabkan. Nah, sehingga harta ini menjadi penting untuk kita dudukkan dalam posisi yang sebenarnya gitu. Karena apa? Karena memang kalau kita misalnya menggunakan pendekatan maqasid syariah gitu kan. Nah, 5 dari 5 poin maqasid syariah itu salah satunya kan ada almal kan ya. Nah, harta ya kan. Bahkan eh, saat ini, bukan saat ini saja, pada masa zaman-zaman dahiliyah, zaman-zaman dahiliyah sampai sekarang, banyak sekali di kalangan umat ini yang masih keliru gitu ya dalam meletakkan harta gitu kan. Kemudian harta hanya dianggap sebagai sarana gitu kan untuk membangun kekuatan kemewahan, untuk membangun kekuatan kewenangan, bahkan menjadi superior ya, menjadi hak-hak istimewa ya manakala orang memiliki harta ya kan. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang diadopsi oleh dunia hari ini dengan jargon kapitalistik, dengan jargon materialistik ya kan, sehingga harta menjadi alat ukur sukses tidaknya seseorang kan gitu ya. Nah, ini kan yang ada ya kan yang sering kita dengar gitu. Ini yang terjadi. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara realitas itu ya kan tentang harta yang hari ini diadopsi oleh banyak umat di luar sana, maka sebenarnya apa yang didefinisikan itu berbeda secara diametral dengan Islam, gitu kan? Karena kalau Islam itu bicara harta itu, maka harta ini tadi kata kalau dalam tadi hadisnya, kalau di Al-Quran itu kan summalatus aluna yauma izin anin naim, ya kan? Sesungguhnya kan kamu itu pasti akan ditanyai pada hari tadi nanti yaumil hari tentang apa kenikmatan, ya kan? Nah, kenikmatan itu tekan harta itu yang kamu bermegah-megah di dunia itu, ya kan? Jadi memang harta ini dibawa mati, harta ini akan kita perjuangkan. Oleh karena itu, Islam dengan sangat jelas mensyariatkan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengembangkannya, dan bagaimana cara menggunakannya itu dengan harus sesuai gitu. Kalau kita pengusaha muslim, entrepreneur muslim, maka ketiga hal tadi, bagaimana mendapatkannya, mengembangkannya, menggunakannya harus sesuai dengan tuntutan dan ketentuan Allah dan tuntunan daripada Rasulullah SAW gitu. Nah, dengan demikian umat tidak boleh atau kita ini tidak boleh sewenang-wenang dengan menghalalkan segala cara terkait dengan ketiga hal tadi. Nah, lalu masuk gitu ya. Setelah kita antarkan seperti itu, lalu masuk ke dalam kemudian apa kemudian definisi harta. Ya. Nah, memang secara terminologi itu ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama, Mas Abid. Ya. Yang pertama dari ulama Hanafiyah itu mendefinisikan bahwa al-mal itu yaitu adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Jadi kalau dari ulama Hanafiyah itu segala sesuatu, harta itu segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Ya kan? Nah, kemudian terminologi yang kedua itu pendapat dari jumhur ulama, ya kan, selain ulama Hanafiyah itu mengartikan bahwa al-mal itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya gitu. Jadi harta itu sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi gitu. Bisa ada ganti ruginya bagi orang yang merusak dan melenyapkannya gitu. Nah, itu definisi daripada al-mal gitu. Jadi memang kalau kita udah bicara harta, maka harta itu sesuatu yang memang tampak gitu ya dan punya nilai gitu.
Makanya ada sekarang itu harta dalam bentuk fisik gitu ya, kepemilikan dalam bentuk fisik maupun harta dalam bentuk non fisik ya kan. Sekarang kan ada kan namanya kekayaan intelektual kan ya. Iya, iya. Ya, harta dalam bentuk non fisik gitu. Makanya dalam konteks muamalah saat terjadi jual beli tidak mesti jual beli itu antara barang dengan barang, tapi juga bisa amal dengan mal ya kan. Amal kita ya kan, kompetensi kita kemudian kita berikan dan kompensasinya kita mendapatkan harta kan, mal gitu. Ya contohnya banyak lah ya, ya pekerja profesional, ya guru, ya apa. Nah itu juga kan kompetensi itu juga bagian dari apa namanya harta gitu ya. Bagian dari harta yang mempunyai tadi nilai. Tidak hanya tadi secara fisik. Nah itu kira-kira cara misalnya kalau kita bicara soal definisi harta itu tadi. Harta. Harta ini juga ada apa kaitannya dong dengan perihal rezeki nantinya ya Ustaz ya. Oh Biar iya, lebih ya. jadi nanti harta sama dengan pembahasan kita tentang rezeki gitu. Jadi rezeki itu ada yang halal, ada yang haram, demikian juga harta kan pada akhirnya. Ada harta yang halal dan ada harta yang haram kan gitu ya. Nah, nanti apa namanya ini mempengaruhi nilai ya kan, status harta ini mempengaruhi nilai saat kemudian ini dimanfaatkan gitu ya. Apakah bisa berujung kepada amal soleh atau diganjar pahala di sisi Allah, atau hanya berujung kepada kesia-siaan gitu ya kan. Nah, kenapa mungkin menjadi kesia-siaan? Nah, itu nanti akan bisa kita bahas lebih jauh gitu ya. Ya. Kita nih seharusnya pembahasan akan sangat berkembang sekali nih ya perihal harta. Iya. Walaupun apa itu secara judul sih bagaimana seorang muslim memandang harta bukan semata-mata kamu punya harta berapa gitu kan. Kamu hartanya zakatnya berapa gitu kan. Apa aja sih harta kamu gitu. Aset yang bisa katakan bergerak atau nggak bergerak gitu kan. Bukan hanya perihal itu ya Ustaz ya. Iya. Jadi tadi udah alhamdulillah jelasin nih perihal definisi harta ya, apa harta itu dan juga sempat menyinggung nih bagaimana terkait rezeki gitu kan karena berkaitan sama yang diperoleh sehingga dinamakan harta yang diperoleh tadi kan. Iya. Murah harta. Nah, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya Ustaz, hakikat harta sendiri itu gitu kan? Karena apa ya bisa bisa dikaitkan sama ini enggak nanti hakikat ini? Selain kepemilikan tadi, apakah dengan harta yang apa? Kalau berkaitan sama faktor kepemilikan, apakah nanti itu terpengaruh nih dari harta itu halal atau tidak? Terus apakah juga hakikat harta ini juga bisa kita kupas terkait pendistribusiannya, Ustaz, gitu? Iya. Karena kita kan membahas ini bukan hanya perihal harta individu ya, Ustaz ya. Iya. Juga mungkin nanti pendistribusian yang bisa karena eh, penguasa nih nantinya nih Iya. pendistribusian. Ya, Nah, memang kalau bicara harta, makanya kan ada dalam konteks pribadi tentu kita bilang bahwa ada harta pribadi, ya kan? Nah, harta itu kan jadi kepemilikan ya, kepemilikan pribadi. Ada harta dalam konteks kepemilikan umum, ya kan? tuh. Ya kan, Iya, seperti ya minyak bumi, kemudian apa dan sumber daya alam lainnya, gitu kan. Kemudian ada harta yang memang menjadi kepemilikan negara kan gitu ya. Nah, ini memang kan di dalam Islam sangat jelas di ini. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin apa tadi menjawab tadi ya apa yang dikatakan Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya hakikat harta sebenarnya, ya iya. kan? Nah, itu kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran ayat 189, Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Artinya apa? Artinya sebenarnya semua ya kan harta yang ada di langit dan di bumi itu mutlak itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahkan kata mulkus samawati ini
ya kan? Itu dalam Al-Qur'an itu paling tidak terulang sebanyak 18 kali di berbagai surah ya, di berbagai ayat. Dalam arti kerajaan di langit gitu ya, mulkut Iya, sama. jadi milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Langit milik dan Allah lah semua harta ini. ya, Apa benda-benda yang ada di langit dan di bumi gitu ya. ya. Nah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan. Pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, maksudnya konsekuensi logis gitu ya dari surat Al-Imran ini, ayat ini sejatinya ya kan sejatinya memberikan kita sebuah pesan gitu bahwa hakikatnya harta itu bukan milik kita. Sejatinya harta itu milik Allah gitu. Harta itu bukan milik manusia tapi milik Allah, ya kan. Oleh karena itu, harta wajib diperoleh, diperkembangkan, digunakan sesuai dengan kehendak yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, disinilah sebenarnya Ustaz Abid kalau kita merujuk kepada pendapat banyak ulama terkait dengan harta, maka berlaku hukum istikhlaf, ya kan, di mana manusia itu adalah khalifah, manusia itu adalah wakil kan ya. Ya, wakil. Wakil di muka bumi, ya kan, khalifah fil ard, wakil di muka bumi yang harusnya tunduk kepada Allah gitu. Nah, sehingga dampak dari istighraq inilah bahwa semua benda yang kita miliki sejatinya hakikatnya adalah bukan milik kita, bukan milik manusia tapi milik Allah. Nah, kita wakil, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga tadi gitu. Karena kita ini kan jadi lahir dalam kondisi nggak punya apa-apa. Makanya kemudian karena itu milik Allah, sering dalam banyak istilah harta itu titipan, ya kan? Titipan Allah, gitu kan? Maka yang namanya titipan saat kemudian kita menggunakan, saat kita memakainya, saat kita mendistribusikannya, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah gitu. Nah, itu korelasinya di dalil pertama sekali itu, ayat pertama apa? Hadis yang awal sekali Sa'abid baca Ya. yang ungkapkan itu bahwa ya harta itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa dipertanggungjawabkan? Karena sejatinya dia adalah titipan. Manusia posisinya tadi ikhtilaf, wakil sebagai khalifah fil ard dalam tadi. Nah, terkait itu harta, ya kan? Kalau kita sebagai ikhtilaf itu terkait harta itu ada harta pribadi kita yang hari ini kita miliki. Harta itu harta kepemilikan umum yang dalam hal ini dikelola oleh para pemimpin hari ini maupun ya harta-harta yang memang menjadi hak negara gitu. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban gitu. Nah, itu ininya apa hakikat harta, ya kan. Ini umum sekali, ya kan. Kalau bicara ikhtilaf itu ya bicara bahwa misalnya tadinya gitu. Kalau kita bicara misalnya istri kita aja misalnya gitu kan. Istri kita kan tadi bukan siapa-siapa. Betul. Dia orang lain kan ya. Dia Ya. orang lain gitu ya. Nah, sehingga apa? Ini yang masih rigid ya, masih rigid masih kita lakukan gitu. Manakala kita ingin istri kita itu menjadi milik kita, maka yang kita lakukan adalah tadi dari proses ta'aruf, kemudian proses apa namanya melamar, kemudian sampai berakhiran kepada proses ijab dan qabul kan gitu ya. Nah, saat ijab dan qabul itulah kemudian berpindah kepemilikannya. Yang tadinya punya orang tuanya menjadi milik kita. Yang tadinya haram buat kita menjadi halal gitu. Nah, kan? Nah, itu terkait dengan ijab kabul itu kan terkait dengan syariat kan gitu ya. Nah, Allah itu punya perangkat gitu. Bagaimana sesuatu yang tadinya halal itu tadi haram itu menjadi halal gitu. Nah, artinya apa? Waktu kita ijab kabul kita minta izin sama Allah. Tadinya bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, manakala ijab kabul itu tidak lakukan, maka aktivitas yang kita lakukan kepada istri kita itu tergolong aktivitas perzinahan. Tapi demikian sebaliknya gitu. Manakala itu melalui proses yang benar, yang disyariatkan sama Allah, maka aktivitas dalam proses hubungan kita dengan istri, interaksi kita dengan istri berujung kepada ibadah gitu ya. Nah, itu ininya, itu intinya gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks misalnya apa namanya kepemilikan, memiliki, kemudian mengembangkan, menarik gitu loh. Misalnya gini, misalnya tadi Ustaz Habib bilang, oh ini bukan nilainya, ya kan? Memang bukan nilainya, bukan banyak-banyakan hartanya gitu, tapi kemudian prosesnya gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Karena ini sesuai dengan misi penciptaan, ya kan? Allah mengatakan
wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kemudian di dalil yang lain di surah Al-Baqarah tuh ayat 21 Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ya kan rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan hai orang-orang yang beriman ya kan beribadahlah kamu ya kan seperti orang-orang sebelum kamu ya kan agar kamu bertakwa ya kan. Artinya apa? Misi kehidupannya itu kan adalah beribadah kan gitu ya. Outputnya ya kan output dari semua ketaatan itu ujungnya adalah takwa. Nah ini sama nih Ustaz Abid dengan bulan Ramadan hari ini kan gitu ya. Bulan Ramadan hari ini kan seruannya kepada orang yang beriman, berpuasa ya kan. Outputnya adalah takwa. Nah, outputnya adalah takwa. Jadi sebenarnya puasa itu adalah ibadah, mencari harta itu adalah ibadah, mengumpulkan harta, mendistribusikan, menggunakannya harta adalah ibadah kan, dan mengembangkannya adalah ibadah gitu. Yang dengannya nanti kemudian kita bisa diganjar surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai gitu. Nah, ini penting kalau memang kita bisa kaitkan dengan Ramadan ya misalnya gini kan. Jangan sampai apa? Saat kita mengambil harta, mengembangkan harta, menggunakan harta, kita kehilangan esensi gitu. Kita kehilangan esensi dari tadi hakikat harta gitu. Ini sama seperti hari ini gitu ya. Umat itu ya kalau bicara Ramadan, umat itu kan menjadi apa ya namanya? Hari ini menjadi transaksional ya. Coba dilihat ya kan transaksionalnya gimana sama kayak harta itu transaksional yang dia pikirkan adalah nilai-nilainya saja bagaimana misalnya orang rame-rame karena memang bulan puasa bulan Ramadan itu kan diganjar pahala yang banyak kemudian saat sholat rame-rame sholat ya kan apa di hari pertama hari kedua sampai tapi setelah Ramadan kemudian masjid kembali sepi saat Ramadan orang bersemangat untuk berinfak tapi kemudian saat Ramadan selesai kemudian infaknya menjadi ini kan menjadi lemah gitu kan. Nah, kehilangan esensinya gitu. Kalau targetnya tadi muamalah, targetnya adalah takwa, ya harusnya dia konsisten gitu. Ya kan? Harusnya dia konsisten gitu. Nah, ini yang menjadi penting menurut saya gitu. Ya, ya luar biasa sekali. Jadi menarik gitu ya, pembahasan dari surat Al Imran ayat 189 bahwa perihal kita ini tidak punya apa-apa gitu Ustaz. Melainkan semuanya yang berkaitan bahkan dengan harta pun ya itu adalah milik Allah. Maka bagaimana kita sebagai apa namanya wakil Allah, khalifatul fil menggunakan harta itu sesuai dengan izin, harus izin dulu gitu Ustaz ya. Izin dulu betul. Perihal muamalah apapun ini gitu. Harus izin dulu gitu pada Allah. Nah, ini menjadi esensi betul Ustaz ya, menjadi esensi yang luar biasa bagi kita. Jadi jangan sampai bahasanya kita kehilangan jati diri ya sebagai seorang muslim dalam mempergunakan memandang harta tadi. Nah, terus ketika kita nih tidak ingin kehilangan jati diri dan esensi ya, katakan tadi semuanya adalah harus sesuai izin Allah. Bahkan kita diberi uang oleh orang tua kita, itu harus mempergunakannya seizin Allah kan begitu Ustaz. Ya semena-mena ini harta bapak gue gitu kan. Harta gue enggak, itu Allah harus izin Allah kan gitu. Nah, bagaimana sikap kita nih jadinya terhadap harta nih? Kok ngeri, Ustaz? Apalagi nih di bulan Ramadan ini momen kan kita untuk dikatakan kemarin kita membahas excellent habit nih. Nah, ini bisa jadi juga menjadi excellent habits juga dalam memandang harta. Karena kita nggak mau kehilangan jati diri. Ini saatnya perubahan nih, fundamental, perbaikan dalam Ramadan ini. Bagaimana jadinya, Ustaz? Kita seorang mukmin yang benar memandang harta juga dengan yang benar. Seperti apa? Tafadhol, Ustaz. Sikap kita. Nah, kalau terkait dengan bagaimana harusnya sikap kita ya, terkait dengan titipan harta yang hari ini banyak atau sedikit ya kan dalam kondisi lapang atau sempit gitu ya, titipan harta itu kan terus ada. Nah, kalau bicara sikap, maka kita harus kembalikan dulu kepada sesuatu yang lebih esensi ya, yang lebih mendasar bahwa dalam proses penciptaan manusia ya kan secara fitrah Allah memberikan kita
ada yang namanya disebut dengan hajatun udawiyah, kebutuhan jasmani, dan keinginan atau naluri, ya kan, yang kita kenal sebagai ghoridah, kan gitu ya. Nah, ini nanti terkait dengan bagaimana sikap kita, gitu kan. Naluri terkait dengan harta, kan gitu ya. Di kitab itu disebut dengan apa namanya, goriza hubut al-mal, gitu ya. Jadi goriza tentang mal ini, eh, hartanya ya. Jadi memang sejatinya kalau kalian itu bicara goriza, maka sebenarnya manusia secara fitrah itu memang senang dengan harta, ya, suka dengan harta, dengan zat itu suka juga memilikinya, dan suka juga menggunakannya, dan suka juga mengambil manfaatnya gitu. Ya, tadi karena ada gorizah itu kan ya. Ya kan. Nah, bahkan kalau kita baca di apa namanya, tentang gorizah itu di surah Al-Imran itu kan Allah mengatakan apa namanya, yang artinya itu kan dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, gitu kan ya. Kemudian kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang, itu kesenangan hidup di dunia di sisi Allah, ya kan ya. Nah, kan sebenarnya kesenangan artinya memang secara fitrah memang ya hal-hal seperti itu memang dimiliki, memang diinginkan gitu ya, memang disenangkan gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau ada gorizah itu, ada naluri seperti itu, maka naluri ini kan nggak bisa bebas ya kan, bebas nilai kan gitu ya. Makanya kemudian apa namanya, bahkan di hadis Imam Bukhari itu kan dijelaskan bahwa anak Adam itu jika dia memiliki 2 lembah harta, maka dia akan mencari lembah harta yang ketiga kan gitu ya. Nanti secara naluri itu memang kita ingin gitu ya memperoleh harta. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus dikendalikan. Nah, lewat apa dikendalikan? Nah, kalau para ulama itu menyatakan bahwa itu bisa dikendalikan dengan sifat syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu kan ketundukan ya, kepatuhan. Ya. Kemudian sikap sabar, kemudian sikap zuhud tadi, kemudian ya sikap qanaah. Nah, terkait dengan syukur, sabar, zuhud, dan qanaah ini penting kita letakkan, penting kita lakukan dalam hal pengelolaan harta. Karena hari ini ya tadi kita mencontohkan bagaimana sikap syukur itu pula dalam mengelola harta, dalam mengelola titipan, muncullah yang namanya apa namanya, yang namanya korun, yang namanya apa namanya, Firaun kan gitu ya, bikin harta ini kan ya, namanya banyak sekali ininya kan, sahabat-sahabat yang dulu juga ada kisah ya, apa namanya, yang dulu dikasih harta kambing itu kemudian berkembang, itu siapa namanya? Saya itu ya. Siapa ya? Uh, Yang akhirnya dia kembali karena nggak bersyukur, ya gitu ya. raib semua itu ya. Yang hartanya raib gitu ya. Yang masyhur lah waktu kita kecil kan di ini kan. Nah, itu kan kehilangan gitu. Apa kehilangan sikap syukurnya gitu ya. Syukur ketundukannya gitu. Ya, tadi. Jadi memang sikap syukur, sabar, zuhud, dan qanaah ini menjadi penting gitu. Jadi memang bukan perkara ini sikap yang harus dimiliki gitu ya. Nah, bahkan apa? Bahkan tadi kan Allah mengatakan la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid, ya kan. Jadi barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah, tapi barang malah dia kufur maka tunggu ya. Artinya apa? Harta itu bisa bukan menambah kemuliaan buat kita, tapi kemudian bisa berujung kepada kesengsaraan gitu. Kita lihat juga fenomenanya gitu kan. Bagaimana banyak orang yang tidak sabar ya kan dalam melakukan ikhtilaf, ya kan, istiqlaf dalam mencari, ya kan, mengembangkan harta, akhirnya apa, melakukan hal-hal yang haram gitu, yang akhirnya alih-alih mendapatkan keberkahan dari hartanya malah berujung kepada tadi apa namanya, kehinaan gitu ya. Contohnya misalnya para koruptor, ya kan, itu apa sih orientasinya, kan pasti harta gitu, ya kan, pasti harta yang lain gitu kan. Nah, kemudian ya tadi ya kan, qanaah, ya zuhud gitu ya, tidak bermegah-megahan gitu. Karena apa? Konteks bermegah-megahan itu tadi gitu. Apa namanya? Menggunakan harta ya kan buat memenuhi
apa namanya, segala macam keinginan yang nggak syar'i gitu. Yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh, ya kan. Akhirnya sampai pada derajat yang paling menistakan, ya seperti yang dialami oleh Fir'aun kan ya. Saking banyaknya harta sampai berkembangnya harta sampai kemudian mengaku sebagai Tuhan kan gitu ya. Saking banyaknya, atau seperti Korun kan gitu ya. Awalnya beriman kemudian tidak kuat gitu. Karena sifat Zuhud hilang, keponaannya hilang, akhirnya menjadi jumawa dan akhirnya kemudian dari. Maka sejatinya, ya kan, makhluk manusia, ya kan, itu tidak akan pernah puas, sejatinya tidak pernah puas. Makanya gorizah ini harus kita melakukan, kita imbangi dengan pendekatan akliyah, bentuk syukur itu tadi, bentuk sabar itu tadi, bentuk zuhud itu tadi, bentuk qanaah gitu ya. Nah ini penting kita lakukan karena tadi apa, sejatinya ya potensi untuk mengumpulkan harta itu memang ada gitu ya. Nah, ada di ini sebagai bentuk goriza tadi kan, keinginan itu ada, ya kan. Nah, bagaimana keinginan itu bisa kita apa namanya, bisa kita posisikan gitu. Posisikan, kita kendalikan ya. Nah, terkait dengan tadi hakikat itu ya, bagaimana menggunakannya itu menarik yang pernah saya baca itu ya. Al-Fikri itu dalam kitab Muamalah Madiyah wa al-Adabiyah, ya kan. Beliau menafsirkan surat An-Nisa itu ayat 114 dan surah Ar-Ra'd itu 22. Jadi beliau menyatakan bahwa harta itu, kalau kita mau memposisikannya gitu, harta itu adalah wasilah katanya. Jadi sarana saja. Ya kan, sarana buat apa? Yang pertama, di dalam kitabnya itu mengatakan bahwa harta itu adalah wasilah untuk mencapai kemuliaan, ya kan, sebagai alat al-makarim, sebagai untuk mencapai kemuliaan gitu ya. Kemuliaan apa? Kemuliaan tentu bukan di sisi makhluk tapi di sisi Allah kan gitu ya. Dengan harta yang ada maka kita bisa memberikan sedekah lebih banyak, infak bisa lebih banyak, ya kan. Menjadi orang-orang yang ansarullah, ya kan, menolong-nolong agama Allah gitu kan, agar kemudian harta itu bisa punya manfaat. Kemudian tadi yang kedua, menurut beliau jadi harta itu sebagai an-naul ala aldar. Jadi sebagai penolong, bisa sebagai alat ta'awun, ya kan, ya saudara kita, ya keluarga-keluarga kita, ya teman-teman kita, ya sahabat-sahabat kita, gitu kan. Nah, kita melihat bagaimana misalnya seorang Abu Bakar Siddiq dengan hartanya membebaskan Bilal bin Rabah, ya kan. Kemudian bagaimana apa namanya, Abdurrahman bin Auf, ya kan, membiayai ekspansi futuhat di masa-masa Islam melakukan apa namanya, dakwah dan jihadnya kan gitu ya. Nah ini kan menolong gitu kan, menolong agama Allah, ya kan. Bahkan ini menjadi mulia ya, ya karena dalilnya itu kan intan surullah yang surkum wa sabit aqdamakum kan gitu ya, menjadi mulia. Nah kemudian yang ketiga, dia bisa kuah al-adin, jadi dia bisa menguatkan agama. Makanya kan pernah ya hadis yang masyhur ya Rasulullah itu bahwa kefakiran itu bisa mengantarkan, ya kan, kepada kekufuran kan ya, kekafiran kan gitu ya. Jadi memang bisa harta ini menguatkan agama gitu ya. Makanya ada instrumen di kita itu zakat, infak dan sedekah kan gitu ya. Agar apa? Agar saudara kita yang butuhkan ini. Nah, kemudian yang keempat itu katanya menumbuhkan persaudaraan, ya kan, muamalah lil al-ikhwan. Jadi harta ini bisa menumbuhkan persaudaraan. Saudara karena tadi ya interaksi, karena muamalah, karena apa, kemudian menjadi persaudaraan. Nah, yang kelima, menciptakan tadi apa namanya, kebahagiaan hidup di dunia, ya kan, bahjah al dunia kan. Ya kan? Nah, itu bisa menjadi sarana atau wasilah. Nah, tentu yang 5 hal ini harus dibingkai dengan yang tadi, rasa syukur, zuhud, kemudian apa namanya, qanaah gitu ya. Nah, dan apa, sabar itu tadi gitu. Begitu kira-kira, Serabit. Jadi ini memang luar biasa terkait dengan bagaimana cara kita menggunakannya, dan kalau ini kita jadikan wasilah, insya Allah itu berujung kepada mardatillah, ridho Allah, bukan malah murka Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Masya Allah.
Ngomong-ngomong nih, suara masih terdengar ya, Sat? Oh, masih, alhamdulillah. Cuma tadi agak kresek gitu. Tapi Iya, kita, sedang error nih. Ya, eh, jadi untuk menjadi seorang muslim, pendakwah ya, apalagi pengusaha pejuang ini, kita emang harus kaya ya, Ustadz ya. Setidaknya, setidaknya tahulah bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara menggunakan, menghabiskannya ya. iya. Jadi tahu gitu, memahami gitu, Ustadz ya. Nah, kemudian berkaitan dengan ini Ustadz, eh, tentang ini ya, apa kalau kita ambil nih dari surat Al-Humazah nih Ustaz ya. Jadi Hmm. kalau tadi sikap kita terhadap harta seperti apa, nah untuk kemudian ketika diambil dari surat Al-Humazah itu kemudian dikatakan kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela gitu, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal sekali-kali tidak, ya. Iya. Sesungguhnya dia nanti oleh Allah Subhanahu wa taala justru akan dilemparkan ke dalam apa? Hutamah. Jadi hutamah itu apa ya? Api yang sangat yang Yang besar. disebutkan Allah yang sangat membakar gitu bagi orang-orang yang mengumpat dan menghitung-hitung hartanya. Seakan-akan tidak tahu nih ya, sudah memperolehnya dengan cara yang halal tohara menggunakannya gitu kan. Nah, sangat ngeri sekali nih Ustaz ya perihal itu. Nah, yang ingin ditanyakan nih, bagaimana kemudian kita ya sebagai Muslim planner ini cara memperoleh harta tersebut seperti apa gitu. Karena tadi luar biasa gitu kan, harta itu jadi wasilah, jadi al-quwah al-din gitu kan bahkan ya, al-adin gitu kan. Nah, bagaimana sekarang cara memperolehnya Ustaz? Iya. Ya benar ya. Jadi memang apa namanya, di satu sisi harta itu adalah bagian yang menjadi wasilah, tapi di sisi lain manakala kita menggunakannya, baik itu dalam hal memperolehnya, mengembangkannya, menggunakannya, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah, maka itu berujung kepada kerusakan, berujung kepada fasad gitu ya. Eh, Kalau bagaimana kemudian cara memperolehnya gitu ya, cara memperolehnya. Di surat An-Nisa, eh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kata Allah tuh, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara atau dengan jalan yang batil. Batil ya. Kemudian apa? Illa antakuna tijaratan an taraddin minkum. Jadi apa? Kata Allah, kecuali kata Allah dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, ya kan? Tijaratan, tijarah, perdagangan, ya kan? Kemudian apa namanya? Antaraddin, ya suka sama suka gitu, nggak ada paksaan gitu ini, sama ridho ya, ridho sama ridho di antara kita gitu. Nah ini salah satu atau prinsip pertama gitu ya, prinsip pertama dan utama saat kita kemudian melakukan sebuah aktivitas untuk memperoleh harta, ya kan. Jadi janganlah kita itu memakan harta, mengambil harta saudara kita dengan cara yang batil. Nah, dengan cara yang batil itu banyak gitu kan. Dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara merampas, dengan cara kemudian mendolimi, ya kan, dan sebagainya gitu. Makanya ini sangat erat kaitannya, Ustaz Abid, dengan pembahasan soal rezeki kan gitu ya. Ya. Kalau kita bicara soal rezeki itu kan maka ada dua aspek, ada dua lingkaran ya. Nah gitu kan. Pembahasan rezeki itu kan nggak bisa dilepaskan dari pembahasan soal qada wal qadar kan gitu ya. Ya, pembahasan soal rezeki gitu ya. Eh, di dalam aspek rezeki itu kan tadi ada wilayah, ada lingkaran yang kita kuasai, ada lingkaran yang kita dikuasai gitu. Nah, kalau dalam konteks harta ini sama dalam konteks rezeki gitu. Jadi dia itu rezeki itu asal katanya razako. Razako itu berarti atok ya. Asal katanya berarti dia itu pemberian, hak prerogatifnya Allah gitu, pemberian.
Nah, adapun terkait dengan ikhtiar yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan untuk memperoleh rezeki, maka itu kategorinya kalau dalam pembahasan rezeki ada namanya al-asbab, ada namanya al-hal gitu ya. Nah, al-asbab itu datangnya prioritas dari Allah ya kan. Nah, al-asbab itu datang dari Allah, al-hal itu wilayah yang kita kuasai gitu. Nah, usaha apa, dalam bidang apa komoditas yang dijual, apa jasa yang ditawarkan. Nah, itu wilayahnya kita. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam kategori al-hal itu harus terikat dengan hukum Allah, ya kan? Makanya hadis Rasulullah itu kan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi memang segala bentuk amal itu, kalau kita amalnya perniagaan, maka dia itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, dengan apa yang disyariatkan. Nah, kalau enggak, maka kemudian tertolak, berujung kesia-siaan. Makanya kalau kita mencari, memperoleh harta dengan cara yang halal, maka dia bisa kita konversi dalam bentuk kepemilikan. Nah, bentuk kepemilikan itulah yang kemudian berkonsekuensi menjadi harta yang halal. Demikian juga sebaliknya gitu. Manakala cara memperolehnya itu dengan cara yang batil, maka harta itu kategorinya adalah harta yang haram, kan gitu ya. Karena tadi kata yang tadi ini di surat An-Nisa itu ya kan, kita nggak boleh gitu saling memakan harta dengan sesama kita dengan cara yang batil. Nah, harta yang haram itu kategorinya kalau dalam pembahasan rezeki, maka kategorinya bukan harta yang bisa kita miliki atau bukan harta kita gitu. Nah, sehingga saat kita mentasarufkan menggunakan harta ini, maka itu nggak punya nilai di sisi Allah gitu, karena bahkan bukan harta kita gitu. Nah, sayang sekali gitu. Makanya penting entrepreneur muslim sekalian untuk memahami, untuk memastikan bagaimana harta yang kita miliki hari ini itu kita peroleh dengan cara yang halal. Yang dengannya harta itu bisa kita gunakan untuk wasilah-wasilah itu tadi, ya kan? Sehingga kita menggapai mardatillah. Tapi kalau harta itu diperoleh dengan cara yang haram, maka jangan berharap harta itu bisa memberikan kebaikan buat kita, ya. Karena sejatinya dia bukan harta kita. Ya kan? Itu sama halnya tadi, kita ingin menikahi seorang wanita, seorang ahwat, tapi tidak dengan proses ijab kabul gitu. Tapi dengan memilih dengan cara kumpul kebo gitu misalnya kan. Maka kita pastikan bahwa semua aktivitas amal kita berkeluarga dengan cara seperti itu hanya berujung kepada aktivitas dosa. Aktivitas yang dimurkai oleh Allah dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku terkait dengan kita yang hari ini mengikhtiarkan memperoleh harta kita dengan cara yang halal tadi. Jangan sampai harta yang terkumpul hari ini kita anggap sebagai harta yang halal yang dengannya akan diganjar pahala oleh Allah, tapi ternyata ya kan aktivitas muamalah kita hari ini ternyata berisi ya kan aktivitas-aktivitas yang nyata-nyata dilarang oleh Allah, bahkan dianggap sebagai memakan harta dengan cara yang batil. Nauzubillah min zalik. Makanya penting itu. Kalau kita bicara asalim hari ini, bagaimana kemudian kita menata muamalah-muamalah kita sehingga outputnya nanti adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Gitu. Makanya di asalim ada ya kelas-kelas syariah bisnis coaching, ya kan, akidah bisnis coaching. Untuk apa? Untuk kemudian kita belajar bersama-sama untuk menata wasilah-wasilah kita dalam memperoleh harta itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, Ustaz Abid. Ya, Masya Allah. Jadi teringat ini ya perkataan, kutipan perkataan nih dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau radhiyallahu an berkata, demi umurmu, tak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika napasnya telah turun naik di kerongkongan. Jadi ketika tidak berguna lagi kekayaan, ketika nafas itu turun naik di kerongkongan dan dada terasa sesak tak tertahankan. Itu gimana Ustaz rasanya ya? Jadi semuanya sudah seakan nggak berfungsi lagi gitu kan. Ini luar biasa Ustaz, pembahasan yang kalau dikatakan nih masih di tahapan kulitnya ya, belum dalemannya nih.
Ya. Jadi ini masih secara personal nih, muamalah personal nih Ustaz ya. Belum Kita lagi nanti masih bicara, muamalah di masyarakat, ya, muamalah penguasa kan begitu Ustaz nantinya. iya. Perihal mal gitu kan, kepemilikan, pendistribusian. Nah, gini Ustaz. Nah, ini kan saya sapa dulu nih ya. Apa namanya sahabat Ramadan Planner ya. Assalim Ramadan Planner, teman berbuka dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam ya. Alhamdulillah kita telah dapatkan ilmu yang luar biasa yang tidak sembarang nih kita dapatkan nih. Ya walaupun tuh hanya di kulitnya nih ya, sudah luar biasa nih ya. Nah, Kulit sekarang kita akan tanya Ustaz. pusing ya, Abid ya. Di era Emang, sekarang kulitnya aja udah buat kita harus hati-hati gitu kan. Di era serba kulitnya ini betul politik hari ini. Betul. Pembahasan kulitnya ini kita sudah banyak muskilah nih Ustaz ya. Muskilah-muskilah nih masalah-masalah nih. Belum nanti dalemannya. Perihal pendistribusian, kepemilikan, pertanggungjawaban ya Rob banyak banget nih. Nah Ustaz, bisa dikatakan nih terakhir nih Ustaz ya. Terakhir nih ya sebelum kita apa namanya tutup nih. Mohon nih Ustaz, bagaimana harusnya nih hikmah bakal aksi kita ini sebagai seorang muslim trainer ya, sebagai seorang pengusaha muslim yang bukan hanya pengusaha tapi pengusaha pejuang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bersikap nih saatnya sebagai seorang muslim trainer terhadap harta kita ya, terhadap nanti akan kita gunakannya, terhadap nanti bentuk perjuangannya ya. Kan sangat erat sekali ini pengusaha dan harta, bagaimana korelasinya Ustaz untuk perjuangan kita dalam membangkitkan lagi nanti peradaban Islam. Ya. Ya, benar sekalian. Mungkin kalau ditanya penjawab terakhir itu, harta kita yang sebenarnya itu adalah apa yang tadi telah kita berikan, nah, gitu ya. Itu sejatinya harta kita kan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau dalam konteks harta hari ini, ya kan, kalau kita sebagai entrepreneur kemudian diberikan wasilah berupa titipan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan gitu bahwa harta yang kita miliki itu kita bisa konversi menjadi harta yang sejatinya yang akan kita nikmati di yaumil hisab kelak. Nah, bagaimana instrumennya agar itu menjadi harta yang kita miliki yang akan kita bawa mati bersama kita, yaitu instrumennya dengan instrumen infak, dengan instrumen sedekah, dengan instrumen zakat, kan gitu ya instrumennya. Ya kan, kimahnya berubah ya kan, sehingga apa, diganjar pahala, sehingga harta itu menjadi harta kita sebenarnya gitu. Sementara harta yang kita tinggalkan hari ini, harta yang kita kumpulkan hari ini, ya ini ahli waris sebenarnya, bukan harta kita kan gitu ya. Ya. Nah, itu yang tadi ilustrasi yang dilakukan oleh oleh apa namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan, bahwa harta kita sebenarnya sejatinya adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita nikmati hari ini. Apa yang kita makan hari ini hanya jadi ya diproses sama perut kita dan hanya kemudian kita buang lagi dalam bentuk kotoran dan sebagainya kan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah berhasil pada hari ini memperolehnya, kemudian dengan jalan itu kemudian kita tipu harta, maka tidak ada jalan lain untuk mengkonversinya menjadi amal kebaikan kecuali dengan mendistribusikannya dalam bentuk sedekah, infak, dan zakat. Nah, saya juga mengingatkan ini kepada pengusaha muslim karena bulan Ramadan ya kan, biasanya kaum muslimin itu kalau bulan Ramadan bulan saatnya bersih-bersih. Bersih-bersih hartanya ya kan dalam zakat mal, zakat perniagaan ya kan. Nah, jangan sampai lupa gitu kan bahwa dalam harta kita tuh ada hak orang lain gitu. Dan kalau itu kita merasa masih berlebih, maka kita gunakan instrumen infak dan sedekah untuk menjadi gaspol lagi gitu ya. Harta kita itu konversi dalam bentuk amal kebaikan yang akan kita raih nanti dalam bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Itu aja himbauan terakhir saya. Insyaallah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini apa menjadi insight Ustaz ya, insight bagi kita nih pengusaha muslim, muslimpreneur, para pengusaha pejuang bahwa perjuangan itu tidaklah mudah, memang perjuangan itu tidaklah mudah, apalagi perihal bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan, kita raih, peroleh dan kita perjuangkan. Ya,
Jadi Ustadz, ini forum ini apa ya? Tadi dikatakan kulit, yang jika dicukupkan hanya kulit itu sayang kalau nggak dinikmati isinya ya. Isi dari kulit tadi nih. Mudah-mudahan nanti ada forum ya Ustadz berkelanjutan. Ini kan namanya di bulan Ramadan, namanya adalah awal ya, awal pelatihan nih untuk kita mendapatkan insight baru, habits baru nih untuk menelaah ilmu ya. Mudah-mudahan akan berkelanjutan nih Ustadz untuk apa kita namakannya apa, podcast nasional ya, Muslimpreneur nih. Ya. Insyaallah nanti forum akan ada Ustadz ya, insyaallah ya. Bagi Insya Allah nanti Muslimpreneur. aja temanya apa dan saya berupaya gitu ya untuk menyiapkannya, mudah-mudahan berbagi, kemudian ini bagian dari aktivitas dakwah ya, apa namanya, berbagi tentang inspirasi, berbagi tentang kebaikan, tentu dalam rangka fastabiqul khairat ya, sama-sama memperoleh kebaikan di bulan yang mulia ini gitu. Insya Allah banyak manfaat, terutama buat saya pribadi, bahwa ini mengingatkan gitu betapa kita nggak boleh lagi terlena gitu ya dengan amanah-amanah yang ada di pundak kita. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai anak, kita sebagai banyak sekali sebenarnya tanggung jawab yang ada di pundak kita hari ini gitu. Dan Ya. mungkin kita harus selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita itu on the track gitu ya, di jalan ketaatan, di jalan ketundukan kepada Allah sebagai wasilah tadi, istiqlaf itu tadi ya kan, wakil Allah di muka bumi ini sebagai misi penciptaan kita ya kan, khalifah fil ard. Demikian Ustaz Habib. Ya, insyaallah. Ya, jazakumullah khairan kasir untuk Ustadz Yuliansah ya atas waktunya ya, luar biasa, beliau sangat sibuk nih ya di alhamdulillah di Jumat yang berbahagia ini yang penuh keberkahan. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir Ustadz Yuliansah. Semoga segala aktivitas antum, segala antum apa yang antum berikan nih ilmu ya, terutama walaupun hanya kulitnya saja nih, itu semoga kemudian menjadi insight, stimulus bagi pengusaha muslim untuk berjuang, bersemangat, bahkan menjaga hartanya ya. Semoga antum dan keluarga Ustaz dan saya Allah berikan berkah berkelimpahan ya. Amin. Ziyadatul khair ya, semakin bertambah bisnis, bertambah pula kebaikan-kebaikan yang akan antum bersama keluarga. Nah, sekali lagi Ustaz, syukran katsir ya atas waktunya Ustaz. Ya insya Allah kita bertemu lagi ya nanti di forum lagi Ustaz, yang pasti sangat dinantikan Ustaz. Baik. Ya. Salam buat teman-teman di manapun berada, entrepreneur yang sekarang sedang menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan la'allakum tattaqun itu bisa kita dapatkan di akhir Ramadan itu nanti, dan akan kita teruskan di 11 bulan setelahnya. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik, para asalim Ramadan Planner ya, di forum teman berbuka yang jadi kemudian teman berbuka ya dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Alhamdulillah kemudian kita kaji yang luar biasa ya, hal-hal insight ya, ilmu-ilmu ya. Kemudian saya akan garis bawahin ya, bagaimana kemudian bekal apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bawa gitu kan, dalam kita kemudian memahami perihal bagaimana seorang muslim memandang harta. Ternyata pertama, pandangannya ya, Pak, jadi pandangan seorang muslimpreneur ini terhadap harta ini harus direvolusi ternyata. Sesuai dari pemaparan Ustadz Yuliansah tadi, harus direvolusi seperti apa? Karena begini, kita harus memahami dulu segala apapun yang antum dapatkan, harta kekayaan itu sejatinya adalah milik Allah. Jadi kita ini nggak punya apa-apa ya jamaah ya forum Ramadan Planner, kita nggak punya apa-apa ini. Jadi semuanya adalah milik Allah, maka harus seizin Allah. Izinnya lewat apa? Lewat syariatnya. Jadi harus sesuai syariatnya. Kemudian kedua, para muslimpreneur di sini kemudian harus bisa menemukan ini bagaimana sih pertanggungjawaban yang benar perihal harta tadi ya. Pertanggungjawaban terhadap harta tadi. Kenapa? Karena nanti harta ini akan kita bawa kelak ya. Bukan kita bawa harta-harta kita diborong-borong dibawa, bukan ya. Jadi maksudnya apa yang kita peroleh, kita berikan, kita pergunakan, itu yang sejatinya akan kita bawa. Kalau tadi Ustadz Yuliansah mengatakan yang tertinggal itu adalah harta waris ya. Yang nanti ketika kita sudah nggak ada ya udah akan dinikmati, diwariskan gitu ya.
menjadi asar gitu kan nantinya. Nah, maka muslimpreneur proses pencariannya, perolehannya pun itu haruslah benar dengan cara yang benar, dengan cara yang syara, ya sesuai syar'i maksudnya. Dan yang terakhir, muslimpreneur langkah kita adalah kita harus memutuskan untuk hijrah yang benar, hijrah yang kafah, hijrah dalam bentuk muamalah yang harus benar gitu ya. Kita sebagai individu kita memposisikan harus berhijrah ya, bermuamalah yang benar dalam kehidupan keluarga, nggak cukup itu dong, dalam kehidupan bermasyarakat juga ya, menjadi teladan bagi mereka yang menjadi penguasa harusnya bermuamalah yang benar terhadap rakyatnya ya. Nah, jadi ini juga bisa jadi ilmu tambahan ya untuk para pemegang tampuk kekuasaan ya. Ya ketika berbicara harta nih, Ustaz ya, belum pendistribusian. Nah, lo belum terkait kepemilikan. Nah, gimana tuh pertanyaan jawabannya? Ya. Ya mungkin begitu yang bisa kemudian para kru ya dari As-Salim Ramadan Planner ini persembahkan. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir terhadap pemateri Ustaz Yuliansyah dan kru ya As-Salim Ramadan Planner ya, teman berbuka dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Insya Allah kita cukupkan seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan ya. Yang jelas itu semuanya dari saya, segala kesalahan-kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Syukran kasir. Hadini Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.